Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone baik itu hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa melalui online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Oke, di kali ini TNC ataupun Teknisi Nekat Jepara akan sedikit berbagi video ataupun share video tentang ada handphone Vivo Y21A ya. Kondisinya adalah sebenarnya tersangkut verifikasi gambarkan PIN pola layar ataupun masukkan verifikasi akun Google. Yang dimana hal tersebut terjadi karena lupa pola kemudian dilakukan hard reset menggunakan tombol kombinasi. Tetapi di akhir settingan harus masukkan PIN ataupun pola yang sebelumnya lupa. Itu tidak bisa untuk PIN pola layarnya dan datang ke meja TNC. Akhirnya saya coba-coba untuk menggunakan senam jari tanpa komputer dengan menggunakan bantuan activity launcher ataupun peluncur aktivitas, kemudian menggunakan mode tollback ataupun ini ya peluncur dari menu aksesibilitas ini saya gunakan, akhirnya bisa masuk ke menu ini ya. Namun untuk logo gemboknya tidak hilang ya guys. Untuk logo gemboknya tidak hilang, masih ada logo gembok ini ya. Oke, untuk tentang telepon kita coba untuk buka dulu ya tentang telepon Vivo Y21A. Kemudian sebenarnya versi Androidnya itu 11 ya. Versi Androidnya 11, kita coba untuk informasi perangkat lunaknya untuk update di 1 Februari 2024 ya. Namun dengan senam jari terkendala seperti ini, bisa masuk ke menu namun tidak bisa dipakai ya. Untuk login ke akun Google tidak bisa sukses, dan untuk apa namanya logo gembok ini tidak bisa hilang. Handphone ini jika dimatikan ulang akan kembali nyangkut di verifikasi akun Google. Oke, kita coba matikan ulang ataupun reboot ya. Ini sudah saya kerjakan dengan metode senam jari menggunakan peluncur aktivitas dibantu IC share dan ini menu aksesibilitas. Hasilnya seperti ini. Kita nonaktifkan ulang handphonenya karena Vivo Y21A ini mirip dengan Y15S ya. Untuk metode di dulu ya di 2024 2023 yang akhir-akhir itu dengan metode direct ya, yang dimana harus bongkar handphone dan beresiko tinggi karena untuk metode direct itu harus pakai alat dan jumper ke titik ISP-nya. Oke, kita lihat dulu untuk hasilnya setelah kita reboot di Vivo Y21A ini tadi ya. Sebenarnya kan bisa masuk ke menu, namun apabila kita matikan ulang, dia nyangkut kembali untuk verifikasi akun Google-nya. Kita tunggu sebentar untuk loading sampai ke menu dan kita cek apakah masuk ke bahasa ataupun ke menu biasa ya. Kita tunggu sebentar, baru di logo Vivo dan powered by Android. Oke, masuknya ke sini lagi ya. Untuk menu tadi hilang. Ini kita setting ya, nggak akan masuk ke menu tadi ya, karena tadi saya coba menggunakan metode ini di menu aksesibilitas ini ya. Oke, kita setting dulu. Ini bukti dari logo gemboknya masih ada ya. Bukti dari FRP bypassnya belum terselesaikan. Kita tunggu beberapa menit baru menyiapkan ponsel. Dan perlu diketahui ya, untuk Vivo Y21A ini memang susah untuk jebol FRP-nya dengan senam jari. Di keamanan 2024 itu susah ya. Oke, nyangkut kembali di verifikasi pola ya, seperti ini, ataupun gunakan akun Google saya. Coba kita lihat gunakan akun Google saya, maka tampilannya akan dibawa ke verifikasi akun ya. Tidak bisa kita masukkan karena lupa dengan akunnya juga. Kita setting ke seperti tadi itu pun tetap ketika kita matikan ulang nanti akan kembali lagi seperti ini. Apabila tidak dimatikan ulang itu tidak bisa dipakai juga ya. Untuk menunya hanya sebatas menu-menu biasa, itu hanya semi karena triknya tidak berhasil dengan senam jari. Oke, untuk itu dengan keadaan seperti ini, jalan satu-satunya adalah menggunakan komputer dan tool tertentu. Untuk itu kita menuju ke TKP dengan menggunakan komputer dan bantuan tool. Kita menuju ke TKP. Baik, kita sudah di TKP, di tampilan komputer. Kita lanjut ya.
Untuk tool akan kita gunakan tool yang simpel saja ya. Oke, di sini tadi sudah saya download untuk toolnya, kita install dulu untuk toolnya. Langkah yang pertama matikan dulu untuk antivirusnya ya, antivirusnya matikan dulu. Kemudian kita install untuk toolnya. Kita tunggu sebentar. Oke, untuk tool sudah terbuka. Di sini TNC menggunakan FRT tool yang mudah dibuka, simple, kemudian banyak-banyak fitur juga ya. Oke, di sini untuk account serta password sudah remember me, maka otomatis apa namanya? Otomatis masuk untuk akun dan passwordnya. Kemudian kita klik di login untuk masuk ke tool ini. Kita wajib masukkan akun, kemudian password, kemudian disclaimer, dan kita klik login. Oke, sudah successful untuk loginnya. Kita nonaktifkan dulu untuk handphonenya ya, masih kondisi seperti tadi, tersangkut verifikasi pola ataupun ada logo gemboknya. Handphone kita nonaktifkan saja dulu. Oke, handphone sudah nonaktif. Kita menuju kembali ke komputer. Kita pilih di chipset ya, bagian atas ini kita pilih di MediaTek untuk chipsetnya. Kemudian di bootsnya kita klik, kemudian kita tarik saja ke paling bawah. Ada Vivo DA 2025 ya, kita gunakan ini saja DA 2025 untuk Vivo-nya. Kemudian untuk EMI initnya kita biarkan saja. Kita pilih di service untuk toolnya, kita klik di service. Kemudian kita pilih di reset FRP ataupun FRP reset ya, kita klik. Kemudian kita siapkan kabel data ya. Untuk kabel data sudah kita siapkan dari tadi. Posisi handphone mati kita colok saja langsung tanpa menekan tombol apapun. Oke, untuk toolnya membaca dari apa namanya preloadernya ataupun drivernya. Yang terakhir kali muncul reminder, kita klik OK. Dan di sini untuk iris FRP-nya sedang berjalan 1 hingga 2 detik, sudah selesai operation completed ya. Di bagian bawah dapat dilihat untuk handphonenya hidup dengan sendirinya, kemudian dapat kita cabut dan kita setting. Untuk selanjutnya kita tunggu dulu untuk loadingnya. Oke ya, untuk di sini TNC menggunakan FRT tool. Untuk FRT tool itu dapat di-download di Chrome, di Mozilla. Silahkan ketikkan saja FRT tool, kemudian download. Apabila yang ingin cepat bisa melihat deskripsi, saya sediakan linknya. Jangan lupa install driver Qualcomm untuk driver MediaTek ya, maaf. Untuk driver MediaTek perlengkap saja dari driver MediaTek karena saling mendukung ya. Oke, untuk handphone sudah masuk ke menu utama seperti ini. Menu pengaturan awal dapat kita setting dulu. Kita setting sampai selesai dan kita sedikit berbincang di FRT kembali. Untuk FRT untuk aktivasinya berbayar. Kemudian apabila yang ingin aktivasi silahkan masuk di apa namanya link FRT-nya. Di sini ada download dan ada order ya. Untuk yang ingin order silahkan masuk ke order. Apabila tahu caranya silahkan order sendiri ke server ataupun ke apa namanya agen yang telah disediakan. Apabila tidak bisa caranya bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi untuk order ataupun aktivasi dari apa nih FRT tool. Oke, sudah muncul kata lewati ya di bagian sini, dapat kita klik lewati, kemudian kita klik lewati kembali. Dipastikan handphone sudah bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali nanti seperti biasa ya. Oke, sekali lagi yang ingin FRT silahkan download kemudian register dan aktivasi. Bagi yang tidak ingin aktivasi hanya satu pengerjaan, satu kali bayar, bisa melalui jasa remote. Untuk jasa remote bisa menghubungi nomor yang saya sisihkan di deskripsi juga. Satu kali pengerjaan, satu kali bayar ya. Untuk remote wajib ada PC dan aplikasi penghubung PC, bisa di Ultraviewer ataupun TeamViewer dan lain sebagainya. Oke, handphone masih kondisi menyiapkan ponsel. Kita tunggu beberapa saat agar bisa masuk ke menu utama dulu.
Oke, sekali lagi untuk FRT saya sediakan di deskripsi untuk linknya. Untuk driver juga saya sediakan di deskripsi. Apabila belum mendukung silahkan cari tambahan driver chipset MediaTek ya untuk Y21A ini. Kita tunggu sebentar, baru menyiapkan ponsel beberapa menit ini, kita tunggu sampai selesai. Dan terakhir kali selamat seperti ini telah disiapkan untuk telepon Anda dan masuk ke menu utama, handphone bisa dipakai kembali seperti biasa. Untuk logo gemboknya sudah hilang ya, untuk logo gemboknya sudah hilang, dipastikan bisa dipergunakan seperti biasanya. Oke, di sini saatnya saya pamit undur diri dari TNC. Semoga ada manfaat dan membantu untuk video kali ini. Sekali lagi yang ingin aktivasi FRT bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan di deskripsi ataupun order sendiri. Yang ingin jasa remote silahkan saja ya, wajib ada PC. Saatnya TNC pamit undur diri. Salam sejahtera dari teknisi Nekat Jepara. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.